Aku yakin banget di tempat tinggal kalian pasti menjelang Idul Adha, 1 minggu atau 2 minggu sebelum Idul Adha, pasti banyak di jalanan yang mengantarkan atau kalian melihat rombongan-rombongan haji. Bener apa bener? Bener banget kan? Setiap tahun kita pasti melihat ada sejumlah orang yang mengantarkan keluarga atau tetangga mereka ke asrama haji. Iya nggak sih? Masa kalian nggak pernah lihat? Terus komentar di bawah ya. Ceritain pengalaman kalian ketika melihat rombongan haji atau rombongan yang mengantarkan orang haji. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel kesayangan kita, Bain Story Official, di mana kita akan membahas tentang banyak hal. Kaifa halukum? Khair-khair kalian di sana ya. Oke, di Bain Lantern kali ini kita akan membahas tentang haji. Siapa sih yang nggak tahu tentang haji? Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya, yaitu haji. Pertama, ibadah haji adalah rukun kelima dari 5 rukun Islam yang sama-sama kita ketahui, yaitu syahadat, kemudian ada sholat, kemudian ada puasa, kemudian ada zakat, dan yang terakhir adalah haji. Dan semua ibadah ini memiliki peraturannya masing-masing ya guys, atau memiliki wilayahnya masing-masing. Dan di dalam wilayah-wilayah tersebut terdapat aturan-aturan tersendiri. Seperti contohnya sholat. Kita sudah pasti dihalalkan untuk makan, minum, selama makanan atau minuman itu adalah makanan dan minuman yang halal. Akan tetapi ketika kita berniat untuk sholat, kemudian kita takbiratul ihram, maka kita diharamkan untuk makan dan minum. Maka itu akan membatalkan sholat. Nah, sama seperti haji. Oke, langsung kita bahas ya guys. Sama seperti haji. Haji juga memiliki wilayah dan aturan-aturannya tersendiri. Nah, buat kalian yang memang sudah sering melihat rombongan-rombongan haji, tapi belum berkesempatan untuk melakukan atau menunaikan ibadah haji, yuk kita pelajari dulu untuk kemudian menjadi bekal di masa yang akan datang, yang insya Allah kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi rumahnya, yaitu Masjid Al-Haram di Makkah. Langsung aja guys. Nah, di sini haji itu secara lugah atau secara bahasa itu artinya adalah al-qasd. Al-qasd itu adalah tujuan, bertujuan atau menyengajakan. Kemudian secara istilah, haji yang dimaksud di dalam syariat adalah qasdu baitillah li'amalin makhsusin fi zamanin makhsusin. Nah, maksudnya adalah menyengajakan atau meniatkan berkunjung ke Baitullah. Baitullah yaitu Masjidil Haram, Ka'bah, untuk amalan yang khusus untuk perjalanan ini, perjalanan ke Masjidil Haram atau Ka'bahnya itu sendiri yang ada di Makkah ya guys. Li amalin maksusin, amalan yang khusus pada zaman atau waktu yang khusus juga. Jadi bisa kita ketahui bahwa haji ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Sudah jelas dari penjelasannya di sini adalah Baitullah. Baitullahnya ini yang dimaksud adalah Makkah Al-Mukarramah, yang di dalamnya ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, kemudian ada Arafah, ada Mina, ada Musdalifah, yang disebut sebagai Masy'aril Haram. Kemudian lanjut hukumnya guys. Kita masuk ke hukum. Nah, hukumnya di sini kita masuk ke dalil. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah diwajibkan, walillah, untuk Allah diwajibkan ke atas manusia hajjul bait, yaitu mengunjungi atau ziarah ke al-bait, yaitu Makkah Al-Mukarramah atau Masjidil Haram, man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu
sampai kepadanya, kepada Makkah, ilaihi sabila. Ini kembali ke Al-Bait, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Karena kita tahu Muslim itu bukan cuma ada di Makkah ya guys, tapi sudah tersebar di seluruh dunia. Maka di sini dikatakan manis tato'a ilaihi sabila. Manis tato'a, siapa yang mampu untuk sampai kepadanya, kepada Al-Bait, sabila. Sabila itu perjalanan. Perjalanannya menuju ke Bait Al-Haram. Dan di sini hukumnya adalah wajib. Di sini guys, alan nas, yaitu diwajibkan kepada manusia, maka di sini hukumnya wajib. Kemudian kalau nggak salah juga ada hadis an Abi Abdullah an Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yaitu yang artinya adalah Islam itu dibangun di atas 5, yaitu syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian hajjul bait, ziarah ke al-bait yaitu haji, kemudian saumu Ramadan yaitu puasa Ramadan. Itu sedikit tentang dalilnya ya guys. Oke, kita masuk ke syaratnya guys, ke syurut. Kita masuk ke syurut. Syurutul hajj khamsah, yaitu syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama, Islam. Di sini syarat haji yaitu Islam. Kenapa Islam? Karena orang selain Islam, yaitu orang kafir atau non-muslim yang bukan Islam, dia melakukan haji walaupun niat karena Allah, kemudian ikhlas, kemudian syarat-syarat wajib rukunnya dipenuhi, itu tetap nggak sah guys. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Jadi kalau mau naik haji harus Islam dulu ya guys. Jadi orang kafir yang menunaikan ibadah haji ini, dia tidak dihitung atau tidak sah hajinya. Kemudian lanjut ke syarat yang kedua adalah al-aqal, yaitu akil guys, atau orang yang berakal. Salah satu syarat haji adalah berakal. Kenapa? Karena orang yang gila itu tidak sah hajinya guys, karena syaratnya itu harus berakal. Lanjut, syarat yang ketiga adalah al-bulugh atau baligh, yaitu dia sudah kalau buat laki-laki mimpi basah ya guys, kalau buat perempuan haid, atau bisa juga ditandai dengan usia. Tapi aku lupa, nanti aku coba tulis, nanti aku kasih gambarnya aja ya guys di sini. Aku kasih gambarnya tanda-tanda balik untuk laki-laki atau perempuan. Yang penting syarat haji itu salah satunya. Yang ketiga adalah al-bulugh atau baligh. Kemudian yang keempat adalah al-hurriyah. Al-hurriyah artinya adalah merdeka guys. Merdeka dalam arti dia bukan seorang budak. Jadi seorang budak, kalau kita lihat dari syaratnya di sini, tidak sah melakukan hajinya guys. Nah yang terakhir adalah al-istita'ah. Al-istita'ah itu adalah kemampuan guys. Kemampuan annal hajja yajibu ala kulli muslimin qadirin mustati'in. Yaitu bahwa haji itu wajib ke atas muslim yang mampu, yang qadir, mustati'in, dan mampu juga secara finansial ya guys. Nah di sini al-istita'ah di sini. Nah di sini guys, al-istita'ah az-zad warrahilah. Az-zad warrahilah. Az-zad itu ongkos kita berangkat dari negara kita menuju ke Makkah Al-Mukarramah, dan ar-rahilah itu kendaraannya guys. Jadi kalau kendaraannya memang ada, kalau zaman dulu kan unta ya. Nah, di sini termasuk istita'ah itu memiliki unta. Mau dia menyewa unta dari kota dia ke Mekah, ataupun membeli unta, ataupun memang dia mempunyai unta, itu masuk ke dalam istita'ah ya guys. Menurut yang aku pahami. Jadi kalau misal kalian punya pendapat yang lain, boleh banget tulis di komentar ya guys.
kasih tahu pendapat kalian kalau yang tahu lebih dari itu. Yang aku tahu sejauh ini Ar-Rahilah itu adalah kendaraan menuju ke Mekahnya guys. Kalau zaman sekarang itu sudah jelas pesawat ya guys, karena nggak mungkin kita pakai onta dari Jakarta atau dari embarkasi ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Az-Zad di sini tadi ongkosnya, ongkos dan sangu, uang saku kita selama di sana guys. Karena haji ini memang sangat berkaitan dengan harta ya guys, ibadah yang berkaitan dengan harta. Jadi hampir-hampir orang yang kurang mampu atau dikatakan miskin gitu, itu susah. Bukan apa-apa, kenapa? Karena di sana itu ada dam, ada hadiu, dan itu semua pakai uang semua. Ketika kita menyembelih unta atau sapi atau kambing, ya itu semuanya pakai uang gitu. Jadi memang haji ini benar-benar berkaitan dengan harta. Makanya di sini disyaratkan al-istita'ah. Jadi kalau memang tidak mampu ya tidak wajib untuk melakukan haji. Oke, lanjut guys. Di sini ada dua pendapat. Kapan haji itu boleh dilakukan atau dilaksanakan? Yang pertama al-faur. Al-faur itu yaitu ketika dia mampu di tahun itu, maka dia wajib melakukannya di tahun itu. Adapun tarohi itu sama seperti luasnya waktu sholat guys. Ketika datang waktu zuhur di misal jam 12 ya, di jam 12, nah itu kan sampai jam 3 tuh sampai asar. Nah, orang wajib melakukan sholat zuhur itu di awal waktu sampai nih di awal waktu di sini. Ini kan mulai waktu haji nih di sini sampai ke 10 Zulhijjah di sini guys. 10 Zulhijjah. Nah, ini kan waktu hajinya. Tapi ini tahun sekarang. Dia mampu di sini guys. Dia mampu di sini. Dia punya duit, terus dia badannya juga mampu fit untuk melakukan haji. Kemudian di sini waktu masuk waktu hajinya guys. Nah, kalau menurut pendapat yang tarohi atau diakhirkan, itu dia boleh melakukannya di waktu ini, di waktu yang ini, ataupun di waktu tahun depan guys. Al-am al-qadim. Jadi dia boleh melakukannya di tahun berikutnya. Kayak tadi sholat. Jadi ketika waktu azan, itu kan dia udah wajib sholat zuhur. Cuma waktunya itu kan luas tuh. Ada yang, apa namanya, melakukan di awal waktu, di akhir waktu juga boleh gitu. Nah, kalau pendapat yang tarohi ini boleh di tahun yang berikutnya. Jadi nggak wajib di tahun yang sekarang, di waktu al-hadir, di amil hadir ini nggak wajib dia. Bukan nggak wajib, boleh memilih. Boleh dilakukan di apa namanya di tahun yang sekarang ataupun di tahun berikutnya. Adapun yang al-faur itu ketika dia sudah mampu di tahun hadir, dia punya uang di sini. Kemudian dia memiliki fisik yang mampu untuk melakukan haji, maka dia wajib melakukannya di waktu ini guys. Dari Syawal sampai Dzulhijjah ini di tahun hadir, tahun ini. Jadi kalau kalian memiliki uang yang cukup di tahun ini, maka kalian wajib menunaikannya di tahun ini juga menurut pendapat yang al-faur ini guys. Nah, yang setahu aku selama ini atau sejauh ini, pendapat yang paling kuat, yang lebih kuat itu yaitu al-faur ini guys. Jadi kalau kita punya kemampuan di tahun ini, maka wajib hajinya di tahun ini. Adapun pendaftaran sekarang itu beda lagi ya guys, itu beda cerita. Ini hanya pembahasan secara global. Kalau kita mampu di tahun itu, maka kita wajib melakukan haji di tahun itu. Adapun sekarang yang sudah antriannya puluhan tahun itu beda kasus ya guys. Yang penting kita hanya mengetahui gambaran globalnya aja bahwa ada dua pendapat yaitu al-faur dan at-tarohi. Oke, lanjut guys. Lanjut anwa'un nusuk al-hajj. Jenis-jenis haji nih guys. Jadi haji itu ada 3. At-tamattu, kemudian qiran, haji qiran, dan yang terakhir al-ifrad, haji ifrad guys. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit perbedaan-perbedaannya guys. Yang pertama at-tamattu. Dia itu yang pertama dilakukan oleh haji tamattu atau bahasa Arabnya mutamatti. Itu pertama ihram. Nanti akan aku jelasin secara detail apa itu ihram, apa itu tahallul nanti di pembahasan selanjutnya guys.
Kemudian setelah ihramnya dia yang pertama, ini yang pertama untuk umroh guys, untuk umroh. Kemudian setelah selesai melakukan ibadah umroh, dia tahalul. Nah, ini tahalul yang pertama ya guys, aku kasih tanda nih. Yang pertama, ini juga pertama. Kemudian setelah tahalul dia ihram lagi guys. Dia ihram lagi untuk apa? Untuk haji. Lil haji. Nah, ini ihram yang kedua. Tadi kan ihram yang pertama ya. Ini sekarang ihram yang kedua. Kemudian dia tahalul lagi yang terakhir setelah dia melakukan haji ini udah selesai hajinya. Nah, dia tahalul. Nah, ini tahalul yang kedua, guys. Nah, itu disebut dengan haji tamattu. Jadi dia ihram pertama dia untuk umroh. Nah, ihram yang kedua ini dia untuk haji. Ihram untuk haji ya, guys. Jadi di sini ada dua ihram, dan dua tahalul. Gitu, guys. Itu tamattu. Nah, sekarang kita ke kiron. Haji kiron itu dia pertama ihram, guys. Ihram untuk haji dan umroh secara bersamaan. Ini kiron ya guys, secara bersamaan. Dan ini ihram yang pertama. Kemudian dia setelah ihram dia tawaf kudum, tawaf kedatangan. Kemudian dia tetap di dalam ihramnya, ya baqa muhriman ila waqtil hajj, yaitu dia tetap ihram sampai waktu haji. Nanti aku jelasin secara detail ihramnya ya guys ya. Dia tetap ihram sampai haji, sampai waktu haji. Jadi dia ihram yang ini, dia belum waktu haji nih guys. Belum waktu haji itu maksudnya belum masuk ke tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau bulan hajinya sudah masuk, karena kan sudah dari Syawal sampai Dzulhijjah itu bulan-bulan haji. Tapi di sini maksudnya waktu haji itu dari tanggal 8 ya guys. Dari tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah dia ihram sampai waktu haji sampai tanggal 8, baru dia mulai melakukan manasik hajinya atau ibadah atau amalan-amalan hajinya, guys. Nah, yang terakhir itu tahalul. Kemudian dia bertahalul. Setelah selesai hajinya dia tahalul. Nah, ini tahalulnya cuma satu. Ihramnya juga cuma satu. Jadi kiron itu dia ihram untuk haji dan umroh. Kemudian setelah selesai semua dia tahalul. Beda sama tamattu tadi. Dia ihram, kemudian ihram untuk umroh, kemudian tahalul, kemudian setelah tahalul dia ihram lagi untuk haji, kemudian tahalul lagi. Oke, nanti kita jelasin di pembahasan selanjutnya ya guys. Nah, yang terakhir adalah haji ifrad. Haji ifrad di sini dia ihram yang pertama. Nah, ini ihramnya untuk haji. Namanya ifrad. Ifrad itu tunggal, satu. Berarti dia ihramnya cuma buat haji. Dan dia memang haji doang di sini tanpa umroh. Jadi umrohnya nanti dilakukan setelah haji, setelah selesai semuanya dia mau umroh bebas terserah. Kemudian dia masuk ke ibadah haji, manasik hajinya, kemudian tahalul. Jadi yang sama antara ifrad dan kiron di sini, ihramnya cuma satu ya guys. Ihramnya cuma satu. Nah, ini ihramnya cuma satu. Tahalulnya juga cuma satu guys. Nih, tahalulnya cuma satu. Ini juga tahalulnya cuma satu ya guys. Jadi ihramnya satu, tahalulnya satu. Kalau tamattu itu ihramnya dua, tahalulnya juga dua ya guys. Jadi kesimpulannya adalah haji itu ada 3 jenis. Ada yang tamattu, kemudian ada yang kiron, kemudian al-ifrad. Perbedaannya tadi di sini guys. Nah ini. Oke, lanjut. Setelah membahas tentang jenisnya, sekarang kita masuk ke al-mawaqit, yaitu miqat. Nah, miqat ini ada dua lagi guys. Ada miqat zamaniyah, yaitu dari Syawal, minas Syawal, sampai ke yaumil ashir min Dzulhijjah, yaitu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Itu miqat zamaniyah ya guys, yaitu batasan waktu melakukan haji. Kemudian miqat al-mawaqit al-makaniyah, yaitu miqat tempat. Makaniyah itu tempat. Ini setahu aku ada 7 ya guys.
Yang pertama, nanti aku kasih mapnya juga biar kalian jelas tergambar. Yang pertama, Dzulhulaifah ini untuk orang-orang Madinah. Kemudian ada Al-Juhfah, Al-Juhfah ini untuk orang-orang Syam dan Mesir. Kemudian Qarnul Manazil itu untuk ahli Najd, yaitu orang-orang yang dari Najd. Kalau sekarang kalau nggak salah sih Riyadh dan sekitarnya ya guys. Kemudian Yalamlam itu dari Yaman. Kemudian Zata Irqin itu orang-orang yang dari Irak. Kemudian Mikotnya Ahlu Mekah ini bisa dari Masjidil Haram. Kemudian dari At-Tan'im. Kemudian Al-Ji'ranah. Dan yang terakhir adalah Wadi Muharram. Ini orang-orang haji yang melewati bagian timur Bilhida dan Taif. Orang-orang yang dari Taif ini dari sini guys, dari Wadi Muharram. Oke, sampai sini dulu guys. Pembahasannya masih panjang banget. Nanti kita masuk ke ininya. Oke, sebelum kita akhiri, aku mau sedikit menggambarkan mikotnya nih guys. Tadi Dzulhulaifah ini untuk orang-orang yang dari Madinah. Di sini ya guys. Ininya. Mikotnya di sini guys. Mikot itu apa sih bang? Mikot itu adalah tempat pertama kali kita ihram. Jadi sebelumnya kita halal untuk melakukan apapun, dan ketika kita masuk ke mikot itu wajib melakukan ihram. Ihram itu pakai baju nanti aku kasih gambarnya juga guys. Jadi kita pakai kain putih yang nggak ada jahitannya. Kemudian kita juga dilarang memakai pakaian-pakaian yang berjahit, termasuk celana dalam ya guys. Kita nggak boleh ketika ihram. Dan ihram itu adalah tanda masuk kita melakukan ibadah haji. Berarti kalau kita sudah ihram, itu kita sedang melakukan ibadah hajinya itu sendiri guys. Sama seperti takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar, nah itu kita diharamkan makan, minum, diharamkan berbicara selama dalam ibadah sholat. Nah, takbiratul ihram itu adalah tanda ketika kita masuk ke dalam ibadah sholatnya guys. Nah, ini adalah mikot, yaitu tempat pertama kali kita ihram. Kemudian di sini ada Dzata Irqin, yaitu orang-orang yang dari Irak. Orang-orang yang dari Irak. Kemudian Qarnul Manazil, itu orang-orang dari Riyadh. Kemudian ini apa nih? Taif. Orang yang dari Taif tadi ke masjid, tapi di sini nggak ada masjid itunya ya guys. Yang tadi aku sebutin. Yang penting orang dari Taif tadi mikotnya dari sini. Nah, kemudian ini ada Yalamlam, itu orang yang dari Yaman. Kemudian di sini Jeddah ya, orang-orang yang dari Jeddahnya guys. Ternyata di sini ada mikot juga Jeddah. Kemudian Al-Juhfah, ini orang-orang dari Syam. Nah, Syam itu kan dari sini nih, orang dari Syam atau dari Mesir. Nah, gitu guys. Oke, sampai di sini dulu ya guys, karena videonya kepanjangan, nanti kita lanjut di part kedua.